Yuk bebaskan lahan masjid dengan wakaf 25.000. Mari bergabung dengan 10.000 wakif lainnya bangun rumah di surga. Transfer dan scan kris sekarang. Dan dengan 55.000 saja, kita juga bisa membangun asrama santri. Insya Allah, masjid dan asrama ini akan menjadi tempat belajar dan menghafal santri Baitul Makmur Kediri. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa'budu dan beribadahlah atau dan sembahlah. Dan sembahlah Rabbakum, Rabb kalian, waf'alul khaira, dan kerjakanlah oleh kalian semua al khaira, kebaikan. Jadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembahnya, kemudian berbuat amalan, berbuat pekerjaan kebaikan. La'allakum tuflihun. Nah, kemarin kita bahas di antara makna la'alla itu, kalau maknanya adalah at-taraji, maksudnya harapan, semoga supaya kalian menjadi orang-orang yang falah atau mendapatkan kemenangan. Tetapi jika la'alla ini yang mengucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan agar supaya semoga, tetapi kalian pasti mendapatkan kemenangan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, wa aqridullaha qardon hasana. Wa aqridullaha qardon hasana. Qard itu artinya pinjaman. Qardun itu artinya pinjaman. Seorang kan di bab muamalah itu ada akad-akad ya. Ya, di antaranya adalah di sini, di ayat ini, qard itu artinya pinjaman. Wa aqridullah, dan berikanlah pinjaman, qardon hasana, pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa saja yang kalian itu persembahkan, kalian berbuat, jadi apa saja yang kalian
perbuat untuk dirimu li anfusikum min khairin, dari sebuah kebaikan, dari satu kebaikan, maka tajiduhu indallah, maka kalian itu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa khairan wa a'zama ajra. Dan tentu balasannya Allah ini adalah balasannya lebih baik, khairan wa a'zam, dan lebih agung, lebih mulia pahalanya. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Penyayang. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan berikanlah pinjaman, wa aqridullah qardon hasanah, dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian Allah iki butuh awake dhewe. Ya. Bukan berarti terus kemudian Allah Subhanahu wa taala berarti butuh awake dhewe sili. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama sekali. Jangankan pinjaman, amal ibadah kita itu, awake dhewe poso gak poso, awake dhewe salat gak salat, ra patheken Allah taala. Gak butuh sama sekali. Tapi di sini, di ayat ini Allah meminta supaya orang-orang yang diberikan keluasan di dalam rizkinya itu, cara meminjami Allah yaitu adalah, itu di sekitarmu, di sekelilingmu itu ada orang-orang yang membutuhkan, para du'afa, fuqara, masakin. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wisilihono, dalam artian itu bantulah mereka dengan kalian membantu jalan-jalan Allah, dengan kalian membantu jalan-jalan Rasulullah, itu sama dengan kalian itu meminjami aku Allah. Jadi caranya begitu. Karena Allah kan tidak mungkin langsung ngedukne duit sak gebok ceblok ning gone fuqara masakin, kan tidak. Caranya Allah menggerakkan orang-orang yang di dalam dirinya itu punya iman, punya kepekaan rasa untuk berbagi ya kepada sesama, maka cara untuk meminjami Allah yaitu dengan membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, di ayat selanjutnya, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at'ama, dan mereka memberikan makan ala hubbihi, makanan yang disukainya, miskinan kepada orang-orang miskin, wa yatiman, dan anak-anak yatim, wa asiron, dan orang yang berada dalam tawanan. Innama nut'imukum liwajihillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajihillah, hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura, tidaklah kami menghendaki jaza, balasan, juga tidaklah kami mengharap ucapan terima kasih, syukuran, terima kasih.
al-ayah. Ini ya sesuai juga dengan apa bulan ini bulan Ramadan. Jika kita mau merenungkan, kita mau mentadaburi, yaitu surat Al-Insan ayat 8 ya sampai 12 ini secara keseluruhan, tapi kita tidak membahas semuanya. Jadi memberikan makan itu, memberikan makan ala hubbihi. Ala itu kan artinya kan di atas. Ala itu kan artinya di atas. Kalau tahta kan artinya di bawah. Ya, ala itu berarti kan di atas. Jadi memberikan makanan yang kalian suka. Kalau di kita gini, umpamanya ada itu panganan baru beli atau kita baru masak. Tatkala seseorang itu kita bagi makanan yang kita sukai, yang baru tadi, baru kita beli atau baru kita masak tadi, kemudian kita berikan kepada orang lain, nah itu namanya memberikan makan ala hub, di atas cinta. Berbeda dengan sisa. Besok makanan ini mbok antum apa istilahnya seneng, suka, tapi besok baru antum kasihkan. Ya, baru antum kasihkan, tentu artinya berbeda. Artinya berbeda. Jadi itu maksud Allah itu di atas, memberikan makanan yang baru dan memberikan makanan yang bahasa Jawa ini makanan blendrang gitu. Baru antum kasihkan orang lah, itu berarti tidak ala hubbihi gitu. Lagi pematerin wis teko. Salam. Apa? Dilanjutkan satu aja. Lumayan saya setengah jam. Insya Allah. Nah, Ustaz ya, ganti antum. Nah, antum kan juga sudah siapkan materi tuh. Gak apa-apa, ini kan nggak live toh, direkam toh ya. Nanti bisa diedit. Ini tadi memanfaatkan dibanding materi ini sakit kalau kandipan. Ada sebuah riwayat bahwa ada seseorang yang dia itu kaya, dia kaya. Kemudian bilang kepada sang istri bahwa ingin makan anggur yang terbaik.
Kemudian sang istrinya mencarikan anggur itu ke pasar. Ya setelah sampai di rumah diberikanlah anggur yang paling baik ini di hadapan suaminya. Wahai suamiku, ini anggur yang tadi engkau minta. Nah, tatkala sang suami ini mau memakan anggur tersebut, di pintu rumah itu ada yang ngetok pintu. Sodako, sodako gitu artinya. Artinya minta sedekah. Kata sang suami tadi belum sampai makan anggurnya itu. Ya, bawa anggur ini dan sedekahkan kepada orang yang minta tadi itu. Nah, itu contoh memahami memberikan makanan atau sesuatu ala hubbihi di atas cinta. Dewe paling malah kali sik ngematne sik menakne gitu. Apalagi waktu inginnya, pas pengennya. Ya inilah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi kita ini kan punya apa ya, punya PR lah kita ini. PR keluar juga PR ke dalam. Ya sebelum keluar ya tentu ke dalam dulu. Tidur, bangun tidur. Kenapa? Ngantuk Jian. Apa ya? Apa ya punya? Apa? Apa yang punya? Di jas ya, jas ambil. Di mana? Di atas lemari tang. Atas lemari tang. Diskusi aja. Salman di Salman. Selanjutnya di dalam surat Al-Imran ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lannya di sini lan nafi lil abad, artinya seseorang tidak akan pernah bisa
melakukan kebajikan. Jadi seseorang itu tidak dikatakan dia sampai kepada perbuatan kebajikan. Albir itu artinya kan kebajikan, kebaikan. Sehingga dia tunfiku mimma tuhibbun, sehingga dia menginfakkan sebagian, ya Allah tidak meminta semuanya, tapi sebagian mimma tuhibbun, dari apa-apa yang dicintainya. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kalian infakkan atau kalian nafkahkan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi alim, Allah maha mengetahuinya. Di sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun, ada surat Al-Imran ayat 92, yaitu berkaitan dengan kisah sahabat Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah isi di bawahnya, ya, di bawahnya itu ada riwayat tentang Abu Thalhah. Jadi Abu Thalhah itu punya kebun di Madinah, kebun kurma, yang disebut atau dinamai Bayruha. Kemudian tatkala diturunkan ayat ini, Abu Thalhah langsung menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, ya Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan seseorang itu disebut berbuat kebajikan sampai dia menginfakkan apa yang dia cintai. Wahai Rasulullah, saya punya harta, dan harta yang paling saya cintai itu adalah Bayruha. Wa innaha shadaqatun lillah. Maka aku sedekahkan Bayruha ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diwakafkan. Artinya diwakafkan produktif, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebunnya tetap masih ada, tapi hasilnya itu diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian riwayat selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan, jika telah meninggal anak manusia atau seorang manusia, maka inqata anhu amaluhu,
maka terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara atau tiga hal. Apa itu? Illa min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin soleh yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada penjelasan ulama yang menarik bahwa maksud dari, dan di sini penjelasan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud dari sedekah jariyah itu adalah atau sedekah yang terus mengalir pahalanya, itu adalah wakaf. Ya, itu adalah wakaf. Jadi sedekah jariyah itu menurut Imam An-Nawawi rahimahullah maksudnya adalah wakaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma, sesungguhnya apa-apa, sesungguhnya dari apa-apa, artinya amalan yang akan terus mengalir pahalanya yang ditemui oleh seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya, yaitu yang pertama adalah apa? Ilman nasoro, ilmu yang disebarkan. Makanya ini pentingnya dakwah, itu loh. Pentingnya dakwah itu. Jadi kalau amal kebaikan yang terus mengalir kepada orang-orang yang beriman, itu yang pertama adalah ilmu yang disebarkan, ilmu yang diajarkan. Kemudian anak yang waladan solihan tarokahu, anak yang ditinggalkannya. Mana anak syariat nikah, supaya amalannya itu nanti anaknya soleh, amalannya otomatis akan mengalir kepada orang tuanya. Au mushafan warasahu, atau mushaf yang diwariskannya. Nah ini nih tema kita ini, au masjidan banahu, ya kan? Atau masjid yang dia bangun. Jadi ada ilmu yang disebarkan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf yang dia wariskan, jadi wakaf mushaf atau mushaf yang dia kasihkan ke seseorang, kemudian masjid yang dibangun, au baitan libnis sabil banahu, atau rumah untuk ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, banahu yang dia bangun, au nahrun ajrohu, atau sungai yang dialirkan, au sodakotan akhroja, atau sodakoh yang dikeluarkannya, min malihi, dari hartanya, visi hatihi wa hayatihi, dalam keadaan dulu dia masih sehat, masih hidup, tulhaku ba'da mautihi, maka dia akan mendapatinya, pahalanya itu terus mengalir kepadanya hatta, sampai setelah kematiannya. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah.
An Amr ibn Haris, dari Amr ibnu Haris, masih ipar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara dari Juwairiyah, berkata, ma taraka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan. Jadi Rasulullah, beliau tatkala wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki, budak perempuan, wala syai'an, dan apapun, illa, kecuali baghalatul bayda, kecuali adalah bighal, warna putih. Bighal itu kayak kayak keledai, seperti keledai. Iya mungkin. Wasilah dan senjata, wa ardon dan bumi, ja'alaha sodakoh, dan tanah yang kesemuanya itu disodakohkan. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala sab'a hiton. Hiton itu artinya kebun. Jadi Rasulullah mempunyai 7 kebun di Madinah sebagai sodakoh. Artinya di sini artinya tak kala disebutkan sodakoh artinya wakaf untuk keluarga Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Jadi Rasulullah itu beliau itu di satu waktu beliau adalah orang yang zuhud ya. Zuhud bukan berarti terus kemudian zuhud itu tidak punya apa-apa, tidak punya dunia. Nabi itu ternyata kalau kita cek itu ternyata ya sumber hartanya Nabi itu banyak. Makanya sampai di bulan Ramadan seperti ini kan ada hadis yang menyebutkan kedermawanannya Nabi itu kan seperti angin yang berhembus gitu. Artinya kan Nabi berarti kan beliau kan punya harta. Karena bagaimana seseorang mau berbagi tatkala tidak punya gitu loh. Jadi antaranya ya warisan dulu dari orang tuanya, kemudian peninggalan dari Khadijah, kemudian beliau juga dapat harta-harta dari umpamanya dari ghanimah, ya kan? Jadi ada sumber-sumber harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ADW ini mungkin ini sumber harta kan ya cuman siji ya kan gitu. Nah itu yang perlu kita pikirkan dan kita diskusikan ya. Bagaimana sumber itu bisa punya cabang gitu. Nah, di sini juga ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mempunyai 3 harta fai. Jadi kalau ghanimah itu kan didapatkan dengan adanya peperangan. Jadi kalau fai itu tanpa peperangan. Ya bisa jadi ditinggalkan ya, harta itu ditinggalkan musuh. Yaitu dari Bani Nadir, Khaybar, dan Fadak. Ini kan sebenarnya kan bagaimana manajemen Nabi mengelola harta kan.
Jadi wakaf, Nabi punya wakaf dari Bani Nadir. Jadi Bani Nadir ini wakaf. Nah, wakafnya ini diperuntukkan keperluan mendadak beliau. Jadi hasil dari wakaf produktif dari Bani Nadir itu kalau Nabi butuh keperluan mendadak diambilkan dari situ. Ya kan? Terus kemudian yang wakaf yang fadak itu untuk Ibnu Sabil, orang-orang yang membutuhkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di Khaybar tadi kan Bani Nadir untuk ke wakaf, yang Bani Nadir untuk keperluan mendadak beliau. Kemudian yang di Fadak itu untuk Sabilillah, Ibnu Sabil. Kemudian yang di Khaybar itu dibagi menjadi 3. 2 bagian untuk kaum muslimin, 1 bagian untuk nafkah keluarganya. Dan jika masih tersisa dari nafkah untuk keluarganya, maka diberikan kepada orang-orang fakir dan muhajirin. Makanya memang ya ini sebenarnya juga pelajaran sebenarnya bagi kita bicara juga tentang tema wakaf, dan saat ini kita juga mengajak ya saudara-saudara, teman-teman itu untuk berwakaf ya. Kalau zaman Nabi dan sahabat itu memang wakaf itu sudah menjadi lifestyle, maksudnya menjadi gaya hidup gitu. Ya, menjadi gaya hidup. Nah ini diriwayatkan Jabir ini. Jabir itu di bawahnya, qala Jabir radhiyallahu an, lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dza maqdiratan illa waqafa. Jabir berkata bahwa tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kemampuan kecuali pasti berwakaf. Jadi sudah menjadi gaya hidup ya. Makanya kenapa sahabat, maksudnya kaum muslimin saat itu ya ada lah, maksudnya kita baca potret para sahabat pekerjaan itu ada. Tetapi kehidupannya kan rata-rata kan untuk perjuangan itu ya. Untuk perjuangan di jalan Allah, jihad ya kan, untuk menyebarkan kebaikan. Terus kemudian dalam tanda kutip yang jadi pertanyaannya itu, iki piye terusan maisahnya kehidupannya para sahabat itu ya. Ya ternyata memang di cover oleh wakaf-wakaf produktif itu. Jadi mereka yo lek bahasamu sih arek madhep ngulon. Fokus ya, fokus. Karena hal-hal yang ini sudah aman. Nah, ini kalau konsep-konsep seperti ini coba kita tapaki ya. Pelan-pelan bagaimana Nabi sendiri mengelola manajemen di dalam harta beliau, dan salah satunya kan harta yang paling berkah itu kan adalah wakaf. Wallahu a'lam wa baraka wasallam. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.